Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang fungsi pangkat natural. Jadi pangkat natural itu adalah pangkat yang basisnya adalah bilangan Euler E, ya. Nanti kita akan lihat apa saja sifat-sifatnya dan bagaimana turunannya. Tapi sebelum itu ada iklan dulu nih. Kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalau ada video baru bisa ternotifikasi. Oke, kita akan menginjak ke pendahuluan. Kita sudah tahu bahwasanya gambar yang di samping ini adalah gambar fungsi ln x. Kalian sudah mempelajari fungsi ln x ini ya. Nanti kalau tidak ada akan saya kirimkan di link deskripsi di bawah. Kembali lagi, jadi ini adalah gambar fungsi ln x ya. Fungsi logaritma natural ini dapat diturunkan continue ya, continue, dan ini adalah fungsi naik pada domainnya. Domainnya apa? Yaitu dari 0 ini ya, lebih besar dari 0 ya, atau bilangan real positif ini. Dengan daerah hasilnya adalah yang ini ya, adalah bilangan real, min tak hingga sampai tak hingga. Nah, karena dia dapat diturunkan continue ya, dan continue dan naik atau monoton berdasarkan teorema yang kalian pelajari di fungsi inverse yang sebelumnya. Dia fungsi ln x ini mempunyai fungsi inverse ya. Nah, fungsi inverse dari ln x yaitu ln pangkat ini ya, negatif 1x itu domainnya ya, namanya fungsi inverse, kebalikan dari sini. Domainnya adalah di min tak hingga antara ini, dan daerah hasilnya adalah bilangan real positif seperti ini. Nah, fungsi inverse ini apa? Nah, sekarang kita lihat fungsi inverse dari ln, fungsi inverse dari fungsi ln x tadi itu disebut fungsi pangkat ya, natural, dan dinotasikan dengan exp. Ini x sama dengan exp y, itu didefinisikan sebagai y sama dengan ln x. Berdasarkan definisi yang ini tadi diperoleh, jadi kan ini kalau dipangkatkan ya, kalau ini dikomposisikan dengan inverse-nya, maka identitas x itu sendiri ya. Ini pun juga sama ya, ln eksponensial y itu sama dengan y ya. Kita sudah memperoleh dua sifat ini. Berikutnya grafik eksponensial ini tadi ya adalah seperti ini. Y sama dengan eksponensial x ya, fungsi eksponensial x ini grafiknya adalah yang seperti ini. Diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari cerminan dari fungsi ln x ini dicerminkan terhadap garis y sama dengan x ini ya. Oke, sekarang Euler ya mengetahui beberapa sifat terhadap fungsi eksponensial tadi ya. Huruf E ya menotasikan bilangan real tunggal sedemikian sehingga ln E sama dengan 1. Jadi Euler itu menemukan suatu bilangan ya, untuk memperkenalkan sebuah bilangan di mana nilai ln-nya sama dengan 1. Dan ini adalah pendekatan bilangan E ya, 2,7182818284, dan ini adalah irasional. Bilangan Euler dan fungsi eksponensial ini apa sih hubungannya? Jadi hubungannya adalah E pangkat X itu sama dengan fungsi eksponensial X. Jadi sama ya, didefinisikan sama. Jadi sudah ada tiga sifat ya, makanya ini eksponensial X sama dengan X ya, nanti akan sama.
berdasarkan persamaan 1 yang tadi ln pangkat ln X sama dengan X, ya. Oh, yang tadi yang persamaan 1, maaf. Nah, ini eksponensial ln X sama dengan X, maka karena eksponensial X itu sama dengan E pangkat X, ya E pangkat X, ya E pangkat ln X sama dengan X yang tadi, ya. Sebentar. E pangkat ln X yang tadi. Nah, ini ya, E pangkat ln X sama dengan X, ln E pangkat Y sama dengan Y. Untuk semua ini sama ya, karena posisinya adalah yang ini tadi, E pangkat X sama dengan eksponensial X. Ini adalah teorema yang berkaitan dengan fungsi E pangkat X, ya. E pangkat A kali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B. E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A min B. Nanti bisa didiskusikan bagaimana pembuktian dari sifat ini, ya, sifat yang ke-6 dan ke-7. Kalian bisa mendiskusikan dengan beberapa teman atau kalian sendiri dari definisi yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, ya. Sekarang bagaimana turunan E pangkat X? Ternyata turunan E pangkat X itu adalah dirinya sendiri lagi, ya. Jadi E pangkat X diturunkan, E pangkat X diturunkan lagi, ya E pangkat X, dan seterusnya seperti itu. Ya, ini adalah aturan rantai, ya. Jika U itu pangkatnya itu bisa diturunkan, maka aturan rantai menunjukkan bahwasanya E pangkat U di mana U-nya dapat diturunkan atau bisa dimisalkan suatu fungsi, maka turunannya adalah E pangkat X, U-nya nanti juga diturunkan lagi. Kita lihat contohnya ini. Nilai dari turunan E pangkat akar X itu adalah berapa? Kita misalkan U-nya seperti ini, ya. U sama dengan akar X. Maka turunan pertama E pangkat akar X di X ini, ya, berdasarkan yang ini tadi, E pangkat X, ya. Ini E pangkat, ini tetap yang pertama, ya. Terus yang permisalannya tadi U-nya diturunkan, ya. Turunan dari akar X adalah setengah X pangkat negatif setengah atau 1/2 akar X, dan ini adalah nilai dari pertanyaan tadi. Contoh 1. Sekarang contoh 2. X dari E pangkat X pangkat 2 ln X ini bagaimana? Ya, ini hampir sama saja dengan yang tadi, cuma pangkatnya tadi adalah akar X, yang ini contoh 2 pangkatnya adalah X pangkat 2 ln X. Nah, ini nanti diturunkan. Ini turunannya apa nih? Turunannya kan bentuk perkalian dua fungsi X pangkat 2 kali ln X, begitu, ya. Oke, kita lihat ini tadi, ya, sesuai dengan turunan tadi yang di sini, ya. E pangkat U di mana U-nya dapat diturunkan, maka E pangkat X tetap E pangkat U, maaf, ini, ya, saya salah ini, ya. E pangkat U maksudnya yang ini, bukan E pangkat X, ya. Tetap habis itu yang pangkatnya diturunkan. Nah, ini tetap E pangkat X pangkat 2 ln X. Nah, ini tetap, berikutnya pangkatnya ini diturunkan. Nah, ini diturunkan, begitu. Nah, ini turunkan, ini X pangkat 2 yang UV, ya, turunannya UV itu bagaimana? Nah, ini kan, ya, X pangkat 2 turunan dari ln X adalah 1/X plus ditambah lagi ini diturunkan, gantian diturunkan, X pangkat 2 turunannya 2X, ini ln X. Nah, ini di sini adalah X saja, karena X pangkat 2 dibagi X itu adalah X. Di sini ada X-nya, kita bisa keluarkan di sini, ya. Jadi 1 ln X pangkat 2. Dan ini adalah hasil dari pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau integralnya fungsi pangkat E pangkat X tadi, ya?
integralnya adalah ya ini ya, karena turunannya adalah dirinya sendiri. Kalau diintegralkan ya dirinya sendiri ya, teruntuknya ditambahkan dengan konstanta ya, karena di sini adalah integral tak tentu. Kita lihat contohnya. Contohnya integral ini nilainya berapa ya. Nah, kita akan memisalkan U-nya adalah min 4x, sehingga DU-nya min 4dx ini nanti sudah integral substitusi. Kalian harus ingat materi integral substitusi yang sudah yang kalian pelajari tentunya kalau sudah sampai sini ya. Integral E pangkat min 4x dx itu sama dengan negatif 1/4. Nah, ini dx-nya tadi ya, hubungannya ya du sama dengan min 4dx. Nah, ini ya, coba ini adalah min 4, di sini min 1/4, kan ini 1. Jadi ini sama dengan begitu ya. Tujuannya adalah supaya ini min 4dx, ini ada min 4dx memunculkan, ini nanti dimisalkan u begitu ya. Ini du, min 4x-nya juga u begitu. Saya ingatkan lagi, saya ulangi lagi, du di sini, maka munculkan min 4dx. Nah, ini kalau memunculkan min 4dx harus dibagi dengan min 1/4 supaya jadi 1. Kan di sini tidak ada 4/4-nya begitu ya. Maka ini sama. Kembali lagi di sini min 1/4, ini min 4x adalah u, min 4dx itu adalah du, yang ini tadi du. Maka berdasarkan ini tadi ya, persamaan 9, min 1/4 ini diintegralkan E pangkat U, ini ya, E pangkat U plus C. Min 1/4 hanya konstanta saja, kita bisa mengeluarkan dari proses integral ya. Kita kembalikan lagi, U-nya adalah min 4x. Jadi nilai yang diharapkan dari contoh 3 adalah min 1/4 E pangkat min 4x plus C. Begitu ya. Contoh yang kedua, ya hampir sama aja, cuma di sini mana nih yang dimisalkan begitu ya. Kalau kita lihat, maka yang dimisalkan adalah 1/x ya. Kenapa 1/x dimisalkan? Karena ini kalau diturunkan adalah min 1x 1/x/2. Nah, 1/x/2 nanti kan ini bisa naik di atas pembilang ini ya. Jadi nanti saling menyederhanakan dengan penyebut x pangkat 2. Kita lihat di sini. Integral ini sama dengan min 6. Kenapa min 6? Ya, karena di sini ada min ya. Jadi supaya jadi plus. Kenapa x? Ini dia min 1/x pangkat 2 dx dimunculkan di sini supaya ini nanti jadi du. Ya, ini du kan. Ini 1/x-nya jadi u ya. Nah, ini karena di sini min, harus di sini min. 6 kita bisa keluarkan dari proses integral karena konstanta saja ya. Maka menjadi ini. Nah, integral E pangkat U du itu adalah E pangkat U plus C ya. Min 6-nya tinggal dikalikan saja. U-nya kita kembalikan lagi 1/x. Jadi ini adalah yang dicari ya, nilai yang dicari yaitu min 6 E pangkat 1/x plus C. Itu adalah nilai dari integral ini. Begitu. Jadi mensubstitusi ini harus tahu mana yang disubstitusi. Itu saja dari pemaparan tentang fungsi transenden, khususnya di fungsi pangkat natural ya. Ini ada beberapa soal. Bentuk sederhana dari ln E cos E pangkat cos X adalah yang mana nih? Yang A atau B? Ya, cos X atau E pangkat cos X. Yang kedua, jika diberikan Y E pangkat X plus 2, maka turunannya dx dy-nya berapa? Ya. Atau dxy, turunan Y terhadap X berapa? Yang A, E pangkat X plus 2 kali X plus 2, atau B, E pangkat X. Ya, coba dijawab di kolom komentar. Terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.